Syirik merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Syirik berarti mengakui segala sifat ketuhanan terhadap selain Allah. Padahal tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kekuatan Allah. Salah satu bentuk syirik ialah jimat. Jimat ialah suatu benda yang diberi mantra, doa, rajah, atau tulisan tertentu, sehingga diyakini mempunyai kekuatan, kehebatan, atau kesaktian yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan benda di sini ialah benda atau barang apa saja seperti kalung, aki, cincin, keris, kain kafan, dan banyak lagi. Mantra, doa, rajah, atau tulisan tertentu di sini biasanya sukar dipahami oleh orang awam, meskipun ada juga sebagian orang yang bisa dimengerti. Ada yang memakai bahasa Arab dan ada pula yang menggunakan bahasa lainnya. Kekuatan, kehebatan, atau kesaktian tertentu di sini seperti menolak bahaya, sihir, penyakit, membuat kebal, dan mendatangkan rezeki, dan seterusnya. Para orang tua yang beragama Islam selalu berdoa memohon perlindungan Allah untuk anak-anak mereka. Namun, ada juga sahabat Nabi yang menuliskan kalimat yang diajarkan Rasulullah untuk melindungi anak-anak mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud dan At-Tirmizi dari Amr bin Su'aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa mengajarkan mereka sejumlah kalimat ketika rasa takut mencekam. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, kejahatan para hambanya, dan godaan setan. Aku pun berlindung kepadanya dari kepungan setan itu. Abdullah bin Amr mengajarkan kalimat ini kepada anak-anaknya yang sudah bisa mengerti pelajaran. Kepada anak-anak balitanya yang belum bisa menangkap pelajaran, Abdullah menuliskan kalimat yang diajarkan Rasulullah SAW itu, lalu menggantungkannya di tubuh mereka. Hadis di atas jelas menerangkan jimat berupa kalung, gelang, atau apapun yang mengandung kalimat thayyibah merupakan bentuk permohonan dan doa kepada Allah untuk anak-anak yang belum bisa mengucapkan kalimat thayyibah itu. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Menurut agama, jimat itu syirik, karena jimat biasa dibuat atau diucapkan jampi yang menyimpang atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika bayi rewel dibacakan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, itu boleh, dengan syarat ayat Al-Quran tersebut tidak boleh ditambah-tambahkan ataupun dikurangi isi dan kandungan dari ayat Al-Quran tersebut. Dan lagi, jimat yang dituliskan ayat-ayat Al-Quran tidak boleh dibawa ke dalam toilet. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa bina'an wa anzala minas samaa ima'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ayat di atas menjelaskan tentang tidak bolehnya meminta atau menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menyembuhkan penyakit dan menolak bala, karena itu merupakan syirik. Adapun faktor yang melatar belakangi tradisi gelang jimat pada bayi ini yaitu A. Karena kepercayaan nenek moyang terdahulu. Di antara pengikut setia tradisi, sebenarnya banyak yang sudah mengetahui bahwa tradisi itu adalah suatu yang diada-adakan dalam agama Islam.
B. Karena pengaruh lingkungan. Dikarenakan banyak dari masyarakat yang baru berkeluarga yang sebelumnya tidak mengenal lebih dalam tradisi dan mereka berbaur dan hidup bersama dengan masyarakat yang masih berpegang teguh dengan adat dan tradisi nenek moyangnya, maka berpengaruhlah terhadap anggota keluarga masyarakat yang lain. Tradisi adalah suatu kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Menurut hasil wawancara yang kami lakukan oleh Rani Mayanti, mengatakan bahwa gelang tersebut digunakan untuk meyakini bahwa gelang tersebut bisa dijadikan sebagai penjaga untuk seseorang yang baru lahir dari makhluk tak kasat mata. Mereka yakin bahwa itu benar adanya. Itulah mengapa sampai saat ini masih banyak yang menggunakan gelang tersebut. Cara menanggulangi syirik di zaman modern. Yang pertama, belajar tauhid. Yang kedua, berteman dengan ahli tauhid. Yang ketiga, memperbanyak istighfar dan doa. Kesimpulan, setelah penjelasan tersebut, kita bisa mengambil keputusan bahwa syirik berbentuk apapun itu akan menjauhkan kita kepada Sang Pencipta dan termasuk dosa besar. Bahkan, Allah SWT tidak akan mengampuni seseorang yang berbuat kesyirikan. Dalam hal ini, marilah kita memperkuat iman dan takwa dan memperbanyak istighfar dan berdoa agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Sekian penjelasan mengenai syirik yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.